Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar anak-anak? Bapak yakin bahwa anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja, karena kita semua di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, kita ada dalam kondisi yang tidak begitu baik karena corona, sehingga pembelajaran terpaksa dilangsungkan di rumah. Tetapi sebagai pendidik kami bertanggung jawab untuk tetap melakukan pembelajaran seperti demikian. Anak-anak, sebelum kita ada dalam pembelajaran, kita memulainya, anak-anak saya ajak untuk menyiapkan alat tulis. Siapkan alat tulis, dan yang utama menyiapkan Alkitab. Anak-anak, kita ada dalam pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang pertama, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pembelajaran yang pertama yaitu mengapa manusia berdosa. Kita dipandu oleh bacaan Alkitab, Kejadian pasal 3. Ya anak-anak yang berbahagia, sebagai orang percaya, untuk memulai segala sesuatu mestinya kita dasari dengan doa. Untuk itu saya mengajak kita semua tunduk sejenak, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di saat yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama dengan anak-anak dalam pembelajaran ini Bapa. Sebelum kami memulai Tuhan, datanglah dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ilmu yang akan kami sampaikan ini dapat menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran di pagi ini. Kita dipandu dengan 4 KD, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah meyakini. Kita meyakini bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. KD yang kedua, menunjukkan sikap sebagai orang yang sudah bertobat. Selanjutnya KD 3, memahami bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat. KD yang keempat, menyajikan contoh cara hidup manusia yang sudah bertobat. Ya, selanjutnya dalam pembelajaran ini, ketika ada KD, kita ada dalam tujuan pembelajaran. Tujuan dalam pembelajaran ini apa saja? Ada 3 anak-anak. 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana anak-anak bisa memahami mengapa manusia jatuh dalam dosa. Dapat diulangi sekali lagi. Memahami mengapa manusia jatuh dalam dosa. Itu tujuan pembelajaran yang pertama.
Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyebutkan penyebab manusia jatuh dalam dosa. Tujuan pembelajaran yang ketiga, anak-anak, bagaimana kita menyatakan, bagaimana anak-anak bisa menyatakan tekad untuk tidak melakukan dosa dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan pesan lagu tersebut. Ya. Menurut anak-anak, mengapa manusia berdosa? Mengapa? Mengapa manusia berdosa? Dari pertanyaan ini anak-anak bisa menulis pendapat masing-masing. Bisa menulis dalam kertas atau menulis di dalam buku kalian. Masing-masing. Anak-anak yang terkasih, bacaan Alkitab kita, Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Dalam cerita ini kisah tentang Adam dan Hawa. Kisah tentang Adam dan Hawa yang pada saat itu melanggar perintah Allah, dan itu menjadi bukti bahwa dosa sudah memasuki kehidupan manusia. Kehidupan yang tadinya sempurna di Taman Eden pada akhirnya menjadi rusak ketika manusia pertama melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah dengan apa? Dengan memakan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan Allah. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, Allah tidak melarang adanya pencobaan. Catat di sini bahwa Allah tidak melarang adanya pencobaan. Tapi Allah mendidik manusia itu, mendidik Adam dan Hawa untuk bisa mengatasi pencobaan itu. Tidak ada jalan lain. Jadi tidak ada jalan lain bagi Adam dan Hawa selain mereka diperhadapkan kepada pilihan mau ikut Allah atau ikut iblis. Ketika kita melihat bagaimana tahapan atau tahap-tahap pencobaan dalam Kejadian 3 ini, pertama-tama iblis hanya bertanya tentang firman Allah, ayat yang pertama. Dan kemudian dia bantah lagi pada ayatnya yang keempat. Jadi ada 2 ayat yang dipakai oleh iblis untuk bagaimana dia mencobai. Dia mengadakan pendekatan dengan manusia. Ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Karena dicobai dengan ulang-ulang, berulang kali oleh iblis, akhirnya manusia itu dia tidak bisa bertahan. Dia tidak mau mendengar atau tidak mau mengingat lagi perintah Tuhan, atau tidak mau mengingat lagi larangan dari Tuhan. Jangan makan buah yang ada di tengah taman.
Akibat daripada cobaan yang dilakukan oleh iblis, maka manusia mengalah kepada cobaan. Jadi manusia itu tidak mengalah dan tidak mentaati perintah Allah, tetapi malah mengalah. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh iblis tersebut. Ya anak-anak, bagaimana cara iblis mempengaruhi? Bagaimana cara iblis mempengaruhi manusia itu? Yang pertama, iblis mempengaruhi telinga. Jadi mungkin bisik-bisik kah? Tapi yang pertama, alat tubuh yang dipergunakan adalah telinga. Dia mendengar. Telinga manusia dengar. Ketika mendengar bujukan daripada iblis dalam pencobaan, manusia itu membiarkan selanjutnya mata manusia mulai menikmati. Dia menikmati benda atau buah yang ditunjukkan oleh si iblis. Kemudian manusia membiarkan keinginan hati. Ketika ia mendengar, dia melihat, lalu dia membiarkan hatinya. Pada ayatnya yang ke-6, kita bisa dapat melihat perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon pengetahuan itu menarik hati karena buah itu dia punya pengertian, buah yang mengandung arti. Anak-anak, Allah sudah berusaha agar Adam dan Hawa dapat mengalahkan cobaan dengan mudah. Dan Allah sudah memperingatkan dengan sangat jelas dalam Kejadian 3 ayat 3. Namun apa yang terjadi? Manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, tidak taat kepada Allah dan mereka lebih memilih taat kepada iblis. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Hati-hati Tanganku. Judul lagunya Hati-hati Tanganku. Kita menyanyi bersama-sama. Bapak Guru pandu dari sini. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu tahu akan hatimu. Hati-hati kakimu yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Ya, baik anak-anak. Lagu ini
sangat berarti bagi kita semua. Di sini lagu ini bukan hanya sebuah lagu, tapi lagu yang mengandung arti. Tuhan bilang, hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati mataku yang kecil, hati-hati seluruh panca indraku yang kecil. Karena Tuhan tahu semua. Tuhan lebih sayang kita. Ya, untuk itu menjadi catatan untuk anak-anak bahwa lagu itu perlu dihayati, bahwa semua yang ada dalam diri kita perlu kita jaga dengan baik sehingga tidak disalahgunakan. Anak-anak, akibat daripada ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka hubungan mereka dengan Allah menjadi rusak. Mata mereka mulai terbuka dan keduanya tahu bahwa mereka sedang telanjang. Hati mereka pun kehilangan kemurnian, kesucian, dan mereka mulai memiliki perasaan malu. Tentu anak-anak juga bisa mengalami ketika melakukan kesalahan. Ada rasa takut, ada rasa malu, dan dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Bukan hanya itu, akibat daripada ketidaktaatan Adam dan Hawa, lahirlah perasaan takut. Mereka berusaha untuk sembunyi. Jadi karena sudah tidak taat, sudah makan buah di tengah taman, mereka merasa takut. Karena sudah takut, maka mereka berusaha untuk bersembunyi dari hadapan Tuhan. Mereka tidak menyesal, padahal seharusnya mereka menyesal. Mereka begitu merasa takut yang sangat besar kepada Tuhan Allah. Takut bukan karena apa, tapi karena sudah melakukan kesalahan. Mereka juga dikuasai oleh rasa kematian rohani. Mereka sudah dikuasai oleh kematian rohani. Di samping itu juga manusia pada saat itu diusir dari Taman Eden pada ayatnya yang ke-23. Manusia tidak lagi diperbolehkan tinggal di Taman Eden. Mereka harus mencari tempat tinggal yang baru, kehidupan baru. Mereka pun tidak sebaik seperti waktu tinggal di Taman Eden. Di tempat yang baru banyak sekali kesukaran yang dialami akibat daripada pilihan keputusan untuk lebih taat kepada iblis daripada taat kepada Allah. Di sini anak-anak kita dapat belajar bagaimana jadinya ketika kita tidak taat kepada Allah. Ketika kita tidak taat kepada Allah, kita dapat belajar dari tokoh Adam dan Hawa. Hukuman yang harus ditanggung oleh Adam dan Hawa dan ular akibat ketidaktaatan mereka. Jadi ketika mereka melakukan pelanggaran, jatuh dalam dosa, atau tidak taat lagi kepada Allah, maka mereka mendapat hukuman daripada Allah. Jadi antara Adam, Hawa, dan ular
masing-masing dengan hukumannya sendiri-sendiri. Hukuman yang pertama yang diberikan Allah kepada ular adalah ular itu menjadi binatang terkutuk. Binatang terkutuk di antara ternak dan binatang hutan. Perut daripada ular akan menjalar dan debu tanah menjadi makanan seumur hidupnya. Dapat dibaca dalam Kejadian 3 ayat 14. Yang kedua, hukuman bagi Hawa. Hawa akan mengalami susah payah sewaktu mengandung dan mengalami kesakitan ketika melahirkan. Kejadian 3 ayat 16. Dan yang ketiga, hukuman kepada Adam. Adam akan bersusah payah mencari rezeki dari tanah selama ia hidup atau seumur hidup. Dan dengan berpeluh, dengan keringat, dengan peluh, dengan keringat, ia akan mencari makanan sampai akhir hidupnya. Itu hukuman bagi 3 makhluk. Jadi di sini tidak bilang 3 orang tapi 3 makhluk, yaitu manusia dan ular. 1 laki-laki, 1 perempuan dan ular. 3 makhluk yang pertama-tama dihukum oleh Allah. Walaupun demikian, di antara hukuman yang Allah berikan itu, Allah punya kasih yang luar biasa. Allah membuat mereka pakaian, buat pakaian untuk Adam dan juga memberikan pakaian untuk Hawa. Setelah memberikan pakaian bagi Adam dan Hawa sebelum diusir keluar dari Taman Eden, Allah memberi janji agung. Allah memberikan janji agung mengenai kedatangan seorang juru selamat. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Janji itu berlangsung begitu lama, berkembang, kemudian dan memperoleh penggenapannya. Menurut waktu dan kehendak Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 15, janji itu tertulis secara singkat bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Diulangi, janji itu ditulis singkat saja di dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Dari pembelajaran ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipu muslihat iblis. Dan akibat ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah tempat mereka tinggal. Mereka harus berusaha payah untuk mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya dan menyadari dosa-dosanya.
dalam pembelajaran ini ada tugas-tugas yang akan Bapak antar ke rumah masing-masing untuk dikerjakan. Tapi bisa dapat dilihat sebelum Bapak mengantar lembaran kerja ke rumah anak-anak masing-masing, ada 2 lembaran kerja dalam bentuk penilaian. Yang pertama adalah uraian. Soal yang pertama dalam soal uraian ini adalah menurut anak-anak, atau diulangi, menurutmu apakah semua orang berdosa? Soal yang kedua, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Dan bentuk penilaian yang kedua adalah penugasan. Berilah tanda cek atau diberikan tanda cek pada kotak di sebelah kanan yang menurut kamu, yang menjelaskan keadaan manusia atau akibat perbuatan dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Berilah tanda kali bila keadaan itu bukan merupakan akibat daripada dosa manusia. Ya, ini gambarnya. Yang pertama itu, yang pertama adalah keadaan manusia. Keadaan manusia dengan isinya. Keadaan manusia pada saat ini dan pada saat waktu yang lalu. Pada saat di Taman Eden, keadaan yang bagaimana diusir dari Taman Eden akibat dosa, berarti ditanda cek. Kalau menurut anak-anak bahwa itu bukan akibat dosa, maka dibuat tanda kali. Saya pikir sudah jelas dalam cara mengerjakan tugas yang akan Bapak antarkan ke rumah. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita di pagi ini. Pak Guru cuma mengingatkan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan, dan pada pertemuan yang kedua akan diberikan kepada saya untuk dinilai. Untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran ini, mari kita ada dalam doa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bersyukur kepadamu karena waktu yang indah ini kami bersama-sama dengan anak-anak yang Engkau percayakan bagi kami dalam proses pembelajaran ini, Bapa. Segala sesuatu telah kami taburkan dan kami percaya bahwa kami hanya manusia, kami menabur dan menanam. Tapi Tuhan saja yang menumbuhkan. Tuhan dapat mengartikan itu bagi anak-anak yang Engkau berikan dan percayakan kepada kami. Inilah kami Tuhan Yesus, doa kami. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Demikian pertemuan ini. Selamat pagi dan shalom.